Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha. Assalamualaikum. Pakai hand sanitizer, udah, hati ya. Oke, anak soleh-soleha. Siap, Bunda. Oke, kita lanjut belajar tematik ya. Oh, sudah ditonton video yang Bunda bagikan? Sudah ditonton belum? Sudah. Sudah. Tentang apa videonya? Tentang apa videonya? Fotosintesis. Tentang fotosintesis. Nah, kita akan membahas tentang fotosintesis ya. Bunda share screen. Oke, bisa dilihat nggak? Kelihatan? Bisa. Bisa ya? Tematik tema 2, subtema 1, pelajaran 3 dan 4. Buka bukunya halaman 25. Halaman 25, Nak. Oke, udah dibuka? Sudah. Udah. Nah, yang pertama, manfaat cahaya. Apa manfaat cahaya? Anak soleh dan soleha, ada yang tahu? Oke, cahaya itu sangat bermanfaat nah ya bagi kehidupan. Halaman 25 sayang. 25 nak. Halaman 25. Cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Misalnya cahaya diperlukan dalam proses fotosintesis ya. Tumbuhan dan cahaya juga diperlukan dalam penglihatan manusia. Apa, Faras? Enggak. Ya. Lanjut. Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu berasal dari kata foto. Foto artinya cahaya. Kemudian sintesis. Sintesis artinya proses pembuatan atau pengolahan ya. Nah, fotosintesis itu artinya adalah proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari dengan menggunakan zat hara atau mineral, karbon dioksida dan air. Makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis adalah apa? Siapa? Aduh, jatuh nanti katanya. Apa makhluk hidup apa yang bisa fotosintesis? Apa nak? Tumbuhan hijau ya. Makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Nah, kemudian fungsi utama fotosintesis. Apa anak soleh dan soleha fungsi fotosintesis? Apa nak? Untuk memproduksi zat makanan berupa glukosa ya. Glukosa menjadi bahan bakar dasar pembangun zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein. Lemak dan protein dalam tubuh tumbuhan. Zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun tumbuhan. Nah, fotosintesis membantu membersihkan udara, yaitu mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Karena karbon dioksida adalah bahan baku dalam proses fotosintesis. Sebagai hasil akhirnya dari fotosintesis menghasilkan zat makanan dan oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Ya, anak soleh dan soleha yang baru bergabung silakan dibuka bukunya halaman 25 nak ya. Yang baru bergabung buka bukunya halaman 25.
Oke, kita lanjutkan kembali. Anak soleh dan soleha, kameranya dihidupkan ya. Kameranya dihidupkan nah, agar Bunda bisa lihat anak soleh dan soleha sedang belajar ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, tumbuhan itu bersifat autotrof. Artinya apa? Dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Nah, tumbuhan ini menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Nah, energi untuk menjalankan proses tersebut berasal dari fotosintesis ya. Bisa dilihat nah ya gambarnya itu ada tumbuhan, kemudian pada akar tumbuhan itu menyerap air. Nah, dari daun itu masuklah karbon dioksida, kemudian mengeluarkan oksigen dibantu dari cahaya matahari. Nah ya. Oke, selanjutnya proses fotosintesis. Nah, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang pertama itu energi dari cahaya matahari masuk ke tumbuhan ya. Kemudian dari daun, karbon dioksida akan diambil oleh stomata atau mulut daun pada daun tumbuhan dari udara bebas ya. Benar. Oke, pakai hand sanitizer-nya, Nak. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya akar, kemudian air atau H2O yang berasal dari akar itu tumbuhan akan diangkut oleh berkas pengangkut. Nah ya. Selanjutnya zat hijau daun atau klorofil akan menyerap energi dari cahaya matahari. Nah, dari proses fotosintesis ini disimpulkan persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya yaitu dari 6H2O ditambah 6CO2. Karbon dioksida ditambah oksigen, kemudian dia dari cahaya matahari diserap oleh tumbuhan hijau atau tumbuhan yang berklorofil, kemudian menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Nah, ya, itulah proses fotosintesis. Selanjutnya, proses fotosintesis ini glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis dapat digunakan untuk membentuk zat lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar ya. Ini kameranya dihidupkan nah, Syahid, Dika, Rara, dihidupkan kameranya ya. Oke. Kemudian proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan atau maupun tumbuhan. Secara umum, reaksi yang terjadi pada respirasi seluler berkebalikan dengan proses fotosintesis. Bisa dilihat bukunya halaman 26, nah. Disimak bukunya halaman 26. Oke? Udah dibuka bukunya halaman 26? Udah. Udah ya. Nah, oke. Kemudian pada respirasi, gula atau glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Nah, selanjutnya tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Nah, kloroplas ini menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Nah ya, meskipun seluruh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, sebagian besar energi dihasilkan di daun.
Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung 1,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Nah ya. Oke, kita lanjutkan lagi proses fotosintesisnya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari dan penguapan air yang berlebihan. Nah, itulah Nak ya, hasil dan proses dari fotosintesis ya. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari, air, dan udara untuk membuat makanannya sendiri. Setiap hari, zat hijau pada daun tanaman menyerap cahaya matahari. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari, karbon dioksida dari udara, dan air dari tanah untuk membuat makanan yang mengandung gula. Tumbuhan lalu mengeluarkan oksigen sebagai hasil yang tidak terpakai walaupun sebagian besar digunakan untuk bernapas. Nah, anak soleh dan solehat, jadi dari hasil proses fotosintesis itu dihasilkan oksigen, Nak ya. Dihasilkan oksigen dan glukosa, di mana yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan lainnya. Nah ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bunda, tugasnya apa? Oke, nanti Nak tugasnya. Fadlan, Koko boleh tunggu di bawah saya. Boleh tunggu di lobi bawah ya. Jangan kemana-mana ya, tunggu di lobi bawah ya. Oke? Assalamualaikum. Pakai hand sanitizer-nya dulu. Pakai hand sanitizer-nya. Oh. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Untuk proses fotosintesisnya bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya buka bukunya halaman 28. Buka dulu bukunya. Sebentar ya. Pakaian kan Bunda? Ya, bentar Nak ya. Oke, selanjutnya manfaat sinar matahari bagi kehidupan, Nah ya. Nah, matahari adalah sumber cahaya bagi dunia dan merupakan sumber energi bagi kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuhan, Nah ya. Matahari memiliki banyak manfaat dan peran yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, antara lain, yang pertama, manfaat matahari yang pertama, panas yang dipancarkan dari cahaya matahari memberikan suhu yang pas untuk keberlangsungan hidup di muka bumi. Nah ya, bumi menerima panas matahari yang sesuai sehingga dapat menjaga air tetap bentuk cair. Selanjutnya nomor 2, manfaat kedua yaitu matahari memungkinkan adanya angin, siklus hujan, penentu cuaca, dan iklim. Yang ketiga, baca coba di layar ini, baca Dika, baca Dika, nomor 3 apa Nak? Nomor 3. Faro kameranya Cahaya matahari dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan yang berklorofil untuk proses fotosintesis. Nah, tadi sebelumnya sudah kita bahas ya, cahaya matahari itu dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan yang berklorofil atau tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Nomor 4, Faro, baca Faro. Nomor 4. Itu baca yang di layar aja, Nak.
Matahari. Bentar. Tunggu. Kok kameranya itu? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kalau nggak di buku aja, halaman 28. Di buku halaman 28 sayang. Di buku ada di halaman 28. Baru? Matahari dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dari atas surya. Karena adalah panel surya yang dipasang di atap bangunan dan di daerah perkotaan untuk mendapatkan listrik dengan gratis. Oke, nah yang keempat, manfaat matahari itu sebagai pembangkit listrik tenaga matahari atau surya, nak ya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, panas matahari itu digunakan Faras. untuk ya, Faras, coba Faras, baca Faras. Panas matahari digunakan untuk menjemur pakaian dan makanan seperti kerupuk, ikan, kedelai, dan padi. Oke, nah yang kelima ini panas matahari biasa kita manfaatkan untuk menjemur, nah ya. Baik menjemur pakaian maupun menjemur makanan seperti kerupuk, ikan, kedelai, dan padi. Nomor 6, Syahid. Baca nomor 6, Syahid. Ayo, Syahid. Cahaya matahari dapat mengubah vitamin D menjadi vitamin D, terutama cahaya matahari pagi hari. Nah, cahaya matahari itu kaya akan vitamin D, nak ya. Jadi bagus untuk kesehatan kita. Nah, pada saat pandemi sekarang ini sangat bagus cahaya matahari pagi itu, nak ya. Kita dianjurkan untuk berjemur ya. Berjemur agar bisa mendapatkan vitamin D, menyerap vitamin D ya. Kemudian nomor 7, Yora. Baca nomor 7, Yora. Yang ada di layar ya? Yang ada di layar aja, nak. Beberapa pekerjaan memanfaatkan pekerjaannya adalah petani garam, pengusaha kerupuk. Oke, nah beberapa pekerjaan itu memanfaatkan cahaya matahari, nah ya, seperti petani garam, ikan asin, dan kerupuk ya. Untuk apa? Petani garam itu dia menjemur air laut agar menghasilkan garam, nah ya. Kemudian pengusaha ikan asin, nah dia mengeringkan ikan dengan cara dijemur. Kemudian pengusaha kerupuk juga, nah ya, dia menjemur kerupuknya di bawah sinar matahari ya. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8. Matahari menjadi penyatu planet-planet dan benda angkasa lain di sistem tata surya yang bergerak atau berevolusi mengelilinginya. Nah ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami mengenai manfaat matahari? Bisa. Bisa dipahami nak mengenai manfaat matahari? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, nah ya. Oke, nah itulah 8 manfaat dari cahaya matahari atau manfaat matahari bagi kehidupan. Selanjutnya coba dibuka bukunya halaman 32.
Sudah dibuka halaman 32. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai energi, Nak ya. Ada yang namanya energi listrik, kemudian energi air, angin, apalagi energi panas, cahaya, dan lain sebagainya, Nak ya. Nah, ini kita akan mengamati suatu gambar. Gambar 1.25 ada anak tertidur menonton televisi. Nah, di sini ada pertanyaan, Nak. Coba kita jawab. Apakah kita mempunyai hak untuk menyalakan televisi dan laptop? Oke, punya hak nggak kita untuk nonton TV dan laptop, Nak? Oke? Punya. Punya? Ya, kita punya hak ya untuk menonton televisi sebagai untuk mendapatkan informasi ataupun media hiburan. Kemudian laptop untuk belajar. Jadi kita punya hak untuk menyalakan televisi dan laptop, Nak ya. Kemudian nomor 2, mengapa kita harus mematikan televisi jika tidak ada yang menonton? Dia menghemat listrik. Oke, pinter, untuk menghemat energi listrik ya. Nomor 3, mengapa sebelum tidur kita harus mengecek semua peralatan yang terhubung dengan listrik? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa sebelum kita tidur itu kita harus mengecek peralatan yang terhubung dengan listrik? Untuk menghemat listrik lagi. Ya, oke, kita bisa mematikan listrik terlebih dahulu yang bisa dimatikan agar bisa menghemat listrik ya. Selain itu juga kita bisa sebelum tidur kita memastikan bahwa semua peralatan yang terhubung dengan listrik itu aman ya. Jadi sehingga tidak akan terjadi konsleting ya. Selama kita tidur sampai pagi kita pastikan tidak akan terjadi konslet listriknya, Nak ya, agar tidak terjadi kebakaran ya. Agar tidak terjadi kebakaran. Bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian, baikkah perbuatan anak pada gambar tersebut? Baik nggak perbuatannya? Enggak. Enggak, Nak ya? Enggak, karena dia membuang-buang energi listrik ya. Dia tidak menghemat energi listrik. Ya, jadi kalau kita nomor 5, bagaimana sebaiknya menonton televisi itu? Jadi kita menonton televisi itu seperlunya saja ya. Kita mau menonton apa, berapa lama waktunya. Jadi kalau kita sudah selesai menonton TV atau kita mau tidur, jangan lupa matikan TV-nya. Nah ya, oke? Oke, jadi kita menonton harus ingat waktu ya. Kita harus ingat waktu berapa lama kita menonton televisi. Jika acaranya sudah selesai, kita sudah selesai nonton, jangan lupa mematikan TV. Jangan sampai kita tertidur dan gantian TV yang malah menonton kita, Nak ya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Enggak. Lanjut nomor 2. Nomor 2, gambar 2. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menonton televisi? Boleh nggak? Bunda ditulis, Bunda ya? Iya, ditulis boleh. Sambari Bunda menjelaskan, boleh ditulis. Ya. Nomor 1 tadi. Apa, Nak? Enggak Iya, dipahami aja. Nggak usah ditulis, Nak. Dipahami aja, Nak ya. Kalau nggak paham, tanya sama Bunda ya. Nomor 1, bolehkah kita menonton TV? Boleh nggak, Nak? Boleh. Boleh ya. Asal dimatikan. Ya, boleh kita menonton TV asal ingat waktu ya. Ingat waktu dan tahu berapa jam harus kita menonton TV-nya ya. Nomor 2. Sebutkan 3 manfaat menonton TV bersama anggota keluarga. Apa manfaatnya? Mengingat waktu. Oke, yang pertama
bisa sebagai pengingat waktu kita, nah ya. Jadi keluarga kita, ayah dan ibu kita bisa mengingatkan kita kalau kita menonton TV-nya kelamaan, ya. Kemudian yang kedua bisa apa? Meningkatkan kebersamaan antar anggota keluarga, nah ya. Makasih Ustaz ya. Ya. Meningkatkan kebersamaan dengan anggota keluarga. Kemudian yang ketiga apa? Manfaat yang ketiga. Oke, manfaat yang ketiga kita bisa mengendalikan atau mengontrol apa yang kita tonton. Jadi yang kita tonton itu harus yang bermanfaat ya. Kita bisa menonton informasi atau berita bersama keluarga. Jadi kita bisa mendapatkan informasi bersama-sama ya. Itu manfaatnya ya. Jadi kita bisa mengendalikan atau mengontrol tontonan televisi kita. Nah ya. Oke, jadi jangan menonton acara ataupun tayangan yang tidak bermanfaat. Oke, tayangan yang tidak bermanfaat ya. Nomor 4, bagaimana kebiasaan menonton televisi di rumahmu? Nah, gimana anak soleh dan soleha biasanya kapan nonton TV? Kapan biasanya nonton TV? Sudah bangun tidur. Oke, sudah bangun tidur. Biasanya nonton TV. Terus sampai malam. Sampai malam ya, ingat nak ya, kita nonton TV itu harus ingat waktu ya. Sebentar saja nonton TV itu untuk hiburan aja, nah ya, untuk hiburan ataupun mendapatkan informasi, nah ya. Jika sudah selesai, jangan lupa kita berhenti menonton televisinya, kita lanjutkan aktivitas yang lainnya seperti belajar, makan, dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya nontonnya sendiri apa sama keluarga, anak soleh dan soleha? Pernah sendiri, pernah sama keluarga. Oke, pernah sendiri. Kalau nggak ada orang sendiri ya. Kalau Biasanya sendiri. ya biasanya sendiri ya, Yora. Oke, kalau ada mama, papa, ayah, ibu, atau kakak, adik, nenek, ya bisa nonton bersama keluarga juga, nah ya. Itu untuk meningkatkan kebersamaan, oke? Oke. Nah, nomor 5, tulislah hal-hal baik. Nah, hal-hal baik apa yang bisa kita dapatkan dari gambar 1.26 itu? Mereka menonton bersama keluarga. Nah, ya, hal baiknya mereka bisa menonton bersama keluarga. Kelihatan, nah ya, apa namanya, bisa meningkatkan kebersamaan, kemudian bisa meningkatkan kehangatan dengan sesama anggota keluarga, nah ya, oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, terakhir, gambar yang terakhir halaman 33. Oke, halaman 33, gambar terakhir ya, listrik dan air yang menyala terus-menerus. Nah, di sana ada gambar listrik dan air yang menyala terus-menerus. Kita jawab pertanyaan nomor 1. Apa akibatnya jika kita tidak menghemat energi? Apa nak? Bunda, cepet dah. Buku tulis Bunda ya. Apa sayang? Nggak usah Nggak muat ditulis, Nak. nanti. Nggak usah ditulis dulu nak ya, dipahami dulu aja sayang ya. Nanti bisa ditulis, Bunda share aja videonya, nanti bisa disimak kembali ya. Baru ditulis di buku nak ya. Oke? Disimak dulu aja ya. Nah, kita jawab sama-sama dulu, kita diskusi bersama-sama. Yang pertama, apa akibatnya jika kita tidak menghemat energi listrik? Cepat mati listrik. Nah, listriknya cepat mati, bukan cepat mati nak ya. Kita kan listrik di lingkungan kita itu bayar nah ya. Kalau kita tidak bisa menghemat energi listrik, maka apa? Tagihan biaya listriknya akan besar Lebih nah ya. Iya, lebih mahal. Tagihan listriknya lebih besar ya. Oke. Kemudian yang kedua,
apa pengaruhnya terhadap orang lain jika kita tidak menghemat listrik? Jelaskan, apa pengaruhnya? Sudah Apa, Nak? tadi. Nah, pengaruhnya mungkin apa ya? Listriknya, pemanfaatan dari listriknya mungkin tidak bisa tersebar dengan luas, Nak ya. Misalkan di suatu desa itu, Nak ya, di suatu desa itu kan listriknya itu terbatas. Nah, kalau kita tidak menghemat listrik, maka tetangga kita atau warga yang di sekitar lingkungan kita itu tidak bisa memanfaatkan listrik, ya, tidak bisa menggunakan listrik kalau kita tidak menghemat listrik. Jadi harus berbagi, Nak ya. Kalau misalkan di suatu daerah listriknya itu terbatas, maka kita harus pengertian, saling berbagi dengan yang lainnya, Nak ya. Oke? Ya, kalau tidak terbatas kan seru. Apa sayang? Apa Said? Kalau listriknya tidak terbatas kan seru. Tidak terbatas seru. Ya, jadi kita harus berbagi, Nak ya. Jangan kita habiskan sendiri, listriknya kita gunakan sendiri. Orang lain tidak bisa menggunakan listrik ya. Kemudian nomor 3, berilah contoh hak-hak kita terhadap energi listrik. Apa contohnya haknya? Contohnya kita bisa hak kita itu menghidupkan lampu ya karena agar tidak gelap. Kemudian hak kita tadi bisa menonton TV, tapi kita harus tahu batasannya, Nak ya. Kemudian kita bisa menggunakan kipas angin, hak kita ya. Hak kita terhadap listrik, kita bisa menggunakan kipas angin jika merasa panas. Kemudian menggunakan apa lagi, Nak? Rice cooker untuk memasak nasi dan lain sebagainya, Nak ya. Kemudian berilah contoh kewajiban kita. Apa kewajiban kita terhadap listrik? Harus menghemat listrik ya. Kewajiban kita terhadap energi listrik yaitu harus menghemat energi listrik ya. Tahu batasan penggunaan listriknya. Oke anak soleh dan soleha, karena waktunya ini mau habis. Untuk pembahasan materi kita cukup sampai di sini, Nak ya. Silakan nanti nomor 5 bisa dijawab sendiri ya. Untuk tematik hari ini tidak ada tugas ya, anak soleh dan soleha. Tematik hari ini tidak ada tugas ya. Silakan dibaca, dipahami kembali materi yang sudah kita pelajari. Tadi yang tugas cuma SPDP, Bunda ya. Ya, Nak. Jadi yang ada tugas hanya SBDP, yaitu membuat video menyanyikan lagu menanam jagung ya. Silakan setelah ini dibaca kembali materinya, Nak ya, dibaca, dipahami tentang fotosintesis, manfaat sinar matahari, kemudian energi ya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tak ada. Tidak ada. Cukup ya sampai di sini ya. Oke? Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya anak soleh dan soleha. Besok kita libur ya. Besok kita tidak belajar. Baik online maupun tatap muka, besok kita libur ya. Oke? Yang malam. Oke, anak soleh dan soleha, kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.